before I invite the other guest star, ini kan enceng gondok ini dikumpulin. Anda buang kemana habis itu? Itulah. Salah satu aspek dari situ ada eceng gondok, kebetulan bahan yang sangat bagus untuk membuat pupuk organik. Itu kebetulan aja saya find out karena kita pakai itu untuk menimbun tanah, ya kan? Jadi di mana kita buangkan itu lama-lama dia jadi tanah hitam dan ternyata di situ rumput-rumput tumbuh sangat subur. Wow. Jadi ada anggota kita ambil inisiatif sendiri untuk menanam jagung di situ karena dulu kami pelihara ayam, jadi ada jagung sendiri. Rupanya jagungnya sampai 3-4 meter tingginya. Karena enceng gondok itu. Karena enceng gondok itu. Jadi intinya sampahnya berguna untuk hal lain ya. Benar sekali. Okay. Jadi ya. Jadi there's a use for that ya. Ada gunanya ya gitu. Ya. Jadi mungkin kalau orang semakin ikut untuk mengangkat eceng gondok untuk dibawa ke ladang, semakin subur. Sangat bagus sekali. Oke, so there is a use for that. Oke, good. Saya akan undang bintang tamu saya satunya lagi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih yang dia kerjakan. Ini Chani Kalaweit. Silakan. Lihat laut yang indahnya, ombak gemulainya, pohon kelapa. Berawal dari kecintaannya akan hewan owa, Chani Kalaweit, pria berkebangsaan Perancis ini datang ke tanah Indonesia untuk menjadi aktivis perlindungan satwa. Rasa cintanya pun berubah menjadi rasa iba setelah ia melihat sendiri kehidupan owa di habitat aslinya. Tahun 1998 adalah tahun pertama bagi Chani menginjakan kaki di tanah Indonesia. Dan saat itu pula menetapkan hatinya untuk mengabdi melestarikan owa. Hingga kini ia telah mendirikan yayasan yang diberi nama Kalaweit dan telah menyelamatkan banyak owa dan juga satwa lainnya. Ya langsung kita undang, ini adalah Chani Kalaweit. Apa kabar? Hai, how are you? Oke. Silakan. Oke. So, cara speak Indonesia? Iya, bisa dong. Bisa. Cara manggil namanya gimana? Chani. Chani. Nama panggilan sebenarnya. Chani Kalaweit. Kalaweit nama yayasan saya. Jadi saya dikenal di Indonesia Chani Kalaweit. Chani Kalaweit. Ya, betul. Bukan nama asli saya. Bukan. Nah, ini saya tadi dengar ini bahwa nama aslinya siapa? Aurélien Brulé. Karena sulit seperti itu makanya orang panggil saya Chani. Tapi enggak, no, try me. Aurélien. R-nya dimakan. Coba. Apanya dimakan? Aurélien. Orang. Ya. Lumayan lah. Nama aslinya panjangnya apa? Aurélien Brulé, nama keluarganya Aurélien Brulé. Betul. Oke, Aurélien Brulé. Dan ini diganti nama jadi Chani Kalaweit. Betul. Nah, Chani ini kan artinya hewan owa itu tuh? Iya betul, dalam bahasa Thailand. Sebenarnya sebelum datang ke Indonesia, saya 3 bulan di Thailand. Karena orang Thailand di sana juga sulit panggil saya dengan nama saya yang asli. Dan karena saya menghabiskan waktu saya untuk mencari owa di hutan di sana, akhirnya mereka panggil saya owa, yaitu Chani. Kalaweit? Karawaitnya juga owa, tapi dalam bahasa Dayak di Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, jadi nama bagus-bagus yang dikasih oleh orang tua Anda ganti dengan nama monyet-monyet itu? Iya, bisa dibilang seperti itu. Saking cintanya, ya. Saking cintanya sama Owa ya. Yeah, tapi di Indonesia banyak aja yang dipanggil Chani. Iya, nggak tahu. Sering kerja Because they don't understand that. Oke. Katanya Anda dari usia 12 tahun, jadi this is so funny, dari usia 12 tahun dia suka ke kebun binatang, liatin owa. Owa itu apa sih? Jadi jenis primata yang dikenal karena dia bersuara setiap paginya dan tubuhnya dia punya tangan panjang. Seperti apa? Monyet, simpanse? Lain lagi, dia memang satu keluarga dengan primata besar seperti orangutan, chimpanzee, gorila, tetapi dia berukuran badan lebih kecil. Dan di Sumatera dikenal sebagai siamang. Oh, siamang. Siamang itu satu keluarga owa sebenarnya. Banyak jenis owa. Di Indonesia sendiri ada 7. Di Sumatera, di Kalimantan, di Mentawai. Oke. Nah, Anda ini katanya dari usia 12 tahun ke kebun binatang buat nyatin owa selama 8 jam. Ya, setiap hari Rabu kalau saya tidak sekolah, saya di sana dan mengamati owa. Ngapain? Jadi,
Ceritanya dari awal memang suka dengan satwa. Dan pada saat di kebun binatang, dengan mata saya sebagai anak kecil, saya melihat primata di kandang yang menurut saya waktu saya kecil, ada masalah tidak bahagia karena mereka dikurung. Jadi saya ingin membantu mereka. Tetapi kalau kita ingin membantu, kita harus memahami. Untuk memahami mereka, harus menghabiskan waktu untuk mempelajari sifat mereka sebagai satu jenis, tapi juga sifat mereka per individu untuk mengetahui permasalahannya di mana gitu. Dan mungkin saya beruntung karena sejak umur 12 tahun, saya tidak pernah bertanya nanti saya akan lakukan apa. Bagi saya sudah jelas, itu saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk membantu satwa itu. Karena saya ingin... It's basically your dreams? Ya, betul. Mungkin ada anak kecil yang mimpi dengan sulap misalnya, dan akhirnya itu terus menerus di pasien itu. Ada yang lain yang di satwa liar, khususnya owa. Wow, congratulations then. Great. Terus Anda ke Thailand katanya? Awalnya di Thailand. Waktu itu tahun 97. Dan pada saat itu pas pulang ke Prancis, saya melihat koran. Dan headline di koran waktu itu adalah kebakaran hebat di Indonesia. Waktu itu El Nino seperti tahun lalu. Dan kita kehilangan 2 juta hektar. Dan saya menyadari, kalau saya mau membantu owa, mesti saya ke negara di mana ada paling banyak masalah lingkungan terhadap, ya, terutama itu habitat owa itu sendiri, yaitu Indonesia. Jadi saya mengambil keputusan untuk langsung ke Indonesia, untuk coba membangun program konservasi yang pertama bagi owa, tapi pada akhirnya juga menangani banyak satwa liar lainnya. Ya, karena kalau kita owa. bahas ke habitat satwa liar yang hilang, tidak hanya owa, tapi semua satwa Dan lainnya Anda jadi lakukan korban. itu semua? Betul, Semuanya? betul. Oke, Shani. Nggak enak lo manggil Shani karena saya tahu artinya Shani. Wah, Saya Tapi udah biasa dipanggil ya, Shani. saya nggak Oke. suka itu. Oke. Shani, untuk mengatasi masalah ini, membantu owa dan sebagainya ini kan butuh dana. Betul. Jadi memang awalnya owa itu sendiri. Habis datang di Indonesia juga melihat situasi dan yang berhubungan dengan manusia, Ya. berhubungan dengan deforestasi. Ya. Itu ujungnya masalahnya jadi satu masalah yang Ya. luas sekali. Yes, complicated, kan? Complicated, tidak hanya satu owa itu sendiri Ya. kan. Ya, disitulah saya harus membangun yayasan. Saya tidak sendiri di hutan, coba menyelamatkan hutan dan satwa. Saya punya 60 karyawan yang bekerja dengan Berapa? saya. 60 60 karyawan. di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Ya, Barat. tapi dari mana Anda bayar itu? Seluruhnya dari sumbangan masyarakat internasional. Jadi kebanyakan dari luar negeri memang. Jadi Anda sudah punya Sumbangan-sumbangan. yayasan dulu sebelum ke Indonesia? Betul. Jadi saya datang di Indonesia walaupun saya hanya 19 tahun. Dengan satu proposal, waktu itu harus ditunda sedikit karena saya datang pas reformasi, jadi Ya, Jakarta pada saat lagi rusuh. kerusuhan dia orang-orang keluar 98 dia datang ke kerusuhan. Cuman Jadi- buat owa. iya benar. Buat owa doang. Dan ujungnya ya saya menawarkan ke pemerintah Indonesia, ke Departemen Kehutanan, satu program kerjasama untuk Umur membangun. 19 tahun. Betul. Dan selama 1 tahun negosiasi, pada September 99 saya tandatangani MOU dengan Departemen Kehutanan. Dan saya membangun program konservasi owa yang terbesar di dunia saat ini sekarang yang berada di Indonesia. When you come to Indonesia, pada saat itu tahu bahwa di Indonesia sedang terjadi reformasi kerusuhan? Ya, Tahu. tahu. Nah, orang tua gimana? Boleh? Ya pada intinya orang tua tahu bahwa andai mereka tidak setuju, saya tetap akan berangkat. Jadi daripada berangkat dengan hubungan yang tidak baik, lebih baik mendukung. Oke, sama tadi katanya. Ya? Kira-kira sama ya. Ada kesulitan nggak waktu menjalankan misinya ini? Pasti tantangannya banyak. Mulainya dari owa, ujung-ujungnya kita harus lawan deforestasi, perusahaan, perkebunan, kebakaran hutan, karena semua berkaitan. Dan walaupun saya urus owa di awal, kalau kita bahas kerusakan alam, yang di ujung tombaknya kan manusia, masyarakat. Kalau kita bahas kebakaran hutan, habitat owa hilang, habitat satwa liar hilang, tapi masyarakat juga menderita. Saya sendiri kan mengalami di Kalimantan. Jadi ya pasti kesulitan, tantangan, banyak orang yang juga mungkin mengambil untung dari kerusakan alam di Indonesia. Jadi kalau kita datang, apalagi sebagai orang asing, dengan mengatakan, jangan dirusak, lestarikan. Ya, who the hell are Itu, ya, persis. Jadi pasti tantangannya banyak. Pernah konfront? Pasti, selama 18 tahun di Indonesia, banyak permasalahan yang saya hadapi. Saya dengar katanya Dan- Anda pernah diancam pakai pisau segala. Pernah.
Nah, tetapi jangan istilahnya singkatkan cerita 18 tahun hanya dengan kejadian itu. Saya juga masih di sini sejak ya begitu lama karena dukungan dari masyarakat. Karena tidak hanya satu orang gila, orang Prancis yang lestarikan alam di Kalimantan, tetapi karena di belakang saya juga mendirikan radio, jadi ada ribuan pendengar Radio Kalawet yang mendukung usaha dari yayasan saya, masyarakat, semua keberhasilan mulai dari satu satwa yang dilindungi atau ratusan hektar yang diselamatkan, tidak hanya karena saya sendiri, karena ada masyarakat yang di belakang yang dukung. Jadi mungkin kalau satu orang... Lebih banyak mana, yang tidak mendukung atau yang mendukung? Saya akan bilang lebih banyak yang mendukung. Tetapi biasanya orang yang tidak mendukung punya kekuasaan yang lebih dan punya posisi yang lebih tinggi. Disitulah sulit mungkin kadang-kadang di Indonesia. Oke. Ya intinya kita masih punya orang-orang baik lah ya di Indonesia maupun di luar gitu ya. Walaupun harus menentang sesuatu yang lebih besar lagi, tapi mereka punya mimpi yang dijalankan dan mereka menjalankan. Nah, saya punya bintang tamu satu lagi. Ini bule juga. Bule cantik. Ya, ini gimana? Enggak, ini kan kebanyakan penonton kita nih laki-laki ya. Bule yang ini kan sudah menikah, madam ini. Nanti ada kayak ibaratnya anak perawannya sana lah gitu. Cantik bule, ini. cantik banget. Sama juga dia di Danau Toba juga, dia kerjanya makan enceng gondok. Ya, jadi unik gitu, cantik unik. Tapi makannya enceng gondok. Gitu lah. Iya. Ntar kita undang setelah lah satu ya. ini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi setiap hari tuh saya dimarahi sama guru. Guru saya marahi saya. Kamu kenapa terlambat? Saya tadi terlambat karena adik saya sakit, Pak. Bohong. Saya tadi lihat adikmu pergi sekolah. Bapak juga bohong. Saya kan tidak punya adik, Pak.